Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Track Kreatif. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Pada pembahasan video kali ini kita akan membahas materi-materi geografi. Pada saat ini kita akan menjelaskan dan membahas terkait penelitian geografi pada KD 3.2 di kelas 10. Manusia dalam mengungkapkan sebuah misteri atau suatu kejadian menggunakan daya dan pikirannya dengan cara mengamati atau meneliti kejadian pada misteri tersebut. Hasil dari pengamatan atau penglihatan yang dilakukan oleh manusia itu berguna untuk memecahkan masalah atau misteri yang dihadapi. Untuk memecahkan masalah atau misteri yang dihadapi tersebut, manusia membutuhkan metode atau cara yang digunakan untuk memecahkan misteri dari sejak zaman dahulu sampai sekarang yang mengalami perkembangan pada waktu ke waktu. Pada materi penelitian geografi ini kita akan membahas indikator atau submateri terkait dengan penelitian geografi. Yang pertama yaitu ada fenomena geosfer dalam pandangan studi geografi. Yang B ada pendekatan analisis studi geografi. Yang C metode analisis geografi. Kemudian yang D ada teknik pengumpulan data geografi. Yang E teknik analisis data geografi. F ada penyusunan proposal penelitian geografi. Dan G ada publikasi hasil penelitian geografi. Pada video ini kita akan membahas dua indikator. Indikator yang pertama itu adalah fenomena geosfer dalam pandangan studi geografi, kemudian pendekatan analisis studi geografi. Indikator pertama kita akan membahas fenomena geosfer dalam pandangan studi geografi. Nah, geosfer ini atau fenomena geosfer merupakan seluruh kejadian alam yang meliputi lapisan-lapisan di permukaan bumi seperti lapisan litosfer, lapisan atmosfer, lapisan biosfer, lapisan antroposfer, dan lapisan hidrosfer. Unsur-unsur geosfer itu saling terhubung antara lapisan satu dengan lapisan yang lain. Kita bisa lihat contohnya seperti lapisan paling atas itu adalah lapisan atmosfer, kemudian ada hidrosfer, biosfer, antroposfer, litosfer. Pada lapisan atmosfer ini, di lapisan atmosfer ini ada namanya lapisan troposfer. Lapisan troposfer ini tempat makhluk hidup tinggal, tempat antroposfer dan biosfer tinggal. Nah, agar manusia dan makhluk hidup ini bisa hidup, maka harus ada namanya lapisan hidrosfer. Karena tanpa hidrosfer, tanpa air, manusia dan makhluk hidup tidak bisa hidup. Nah, kita lihat di sini fungsi dari hidrosfer dan biosfer. Ini sangat terhubung. Biosfer sangat membutuhkan hidrosfer karena tanpa hidrosfer, tanpa air, makhluk hidup ini nggak akan bisa hidup. Dan tumbuhan juga tidak bisa hidup. Dan antroposfer membutuhkan biosfer karena dengan adanya biosfer manusia bisa beternak, kemudian bisa bertani, dan kemudian antroposfer juga membutuhkan litosfer. Di dalam litosfer ini kita mengenal contohnya misalnya seperti gunung api. Gunung api ini sangat membantu sekali dalam kehidupan manusia. Misalnya seperti
abu vulkanik dari gunung api ini yang dapat membantu pertanian pada manusia sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan manusia. Dan seperti itunya atmosfer sangat berhubung dengan antroposfer, atmosfer berhubung dengan biosfer. Kemudian contoh-contoh dari fenomena geosfer ini seperti pertama itu ada fenomena lapisan litosfer atau lapisan yang paling bawah. Ini adalah berasal dari kata litos dan sphaera. Litos ini maknanya adalah batuan, sedangkan sphaera ini maknanya adalah lapisan. Jadi litosfer ini bermakna sebagai lapisan batuan. Contoh dari lapisan batuan litosfer ini adalah materinya berupa batuan dengan berbagai jenisnya, kemudian ada gunung dengan tipe dan ketinggiannya, dan berbagai macam bentuk lahan dengan berbagai proses pembentukannya. Contoh dari litosfer, kita bisa lihat gambar ini adalah contoh bentuk lahan. Bentuk lahan ini adalah bentuk lahan karst atau batuan kapur. Dari fenomena litosfer ini kita bisa lihat dari gejala-gejala geografi seperti adanya gempa, ada pergerakan tektonik, gunung api meletus, dan tanah longsor. Lapisan yang kedua itu adalah atmosfer. Lapisan atmosfer ini merupakan permukaan bumi. Itu materialnya berupa awan, udara, beserta zat-zat yang menyusunnya. Contoh dari atmosfer itu adalah perubahan unsur dan cuaca. Nah, kita lihat di sini, lihat gambarnya. Lapisan paling bawah tempat manusia tinggal ini merupakan lapisan troposfer. Kemudian lapisan pembatasnya disebut dengan tropopause. Kemudian lapisan kedua ada stratosfer. Stratosfer ini tempat ozon. Lapisan pembatasnya disebut dengan stratopause. Kemudian lapisan ketiga itu ada namanya mesosfer. Mesosfer ini gunanya melindungi permukaan bumi dari benda-benda ruang angkasa seperti bintang, planet yang jatuh ke permukaan bumi. Jadi ini adalah mesosfer, ini adalah pelindung agar benda-benda langit tidak jatuh ke bawah atau tidak jatuh ke permukaan bumi. Lapisan pembatas mesosfer ini disebut dengan mesopause. Kemudian di atas mesopause ada lapisan namanya termosfer. Termosfer ini gunanya untuk gelombang radioaktif. Dan kemudian setelah lapisan termosfer ini adalah lapisan eksosfer, lapisan yang paling tinggi. Kemudian yang ketiga ada ada contoh fenomena dari biosfer. Contoh dari fenomena biosfer ini adalah flora dan fauna. Nah, kita bisa lihat di sini gambar dari flora dan fauna di wilayah Indonesia. Contoh yang pertama adalah wilayah Wales atau wilayah Asiatis. Ini adalah disebut dengan wilayah Asiatis karena wilayah ini dekat dengan benua Asia yang di atasnya. Seperti ini ada Pulau Kalimantan, ada Sumatera, kemudian Jawa. Ini disebut dengan wilayah Asiatis. Contoh faunanya itu adalah seperti beruang madu, ada harimau Sumatera, ada orang utan di Kalimantan, ada badak bercula satu di ujung kulon, ada harimau Jawa, kemudian ada banteng. Nah, sedangkan wilayah tengah Indonesia ini disebut dengan wilayah peralihan. Pulaunya itu ada Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara. Ciri khas dari wilayah ini adalah memiliki fauna yang khas dan langka. Itu contohnya ada babi rusa, ada anoa, ada burung maleo, komodo. Fauna ini tidak dapat ditemukan di wilayah mana saja. Ini merupakan fauna khas Indonesia.
Kemudian wilayah timur Indonesia disebut dengan wilayah Australis. Kenapa wilayah Australis? Karena wilayah ini dekat dengan benua Australia. Wilayah Australis ini terdiri dari Pulau Papua, kemudian Maluku, dan kemudian benua Australia. Ciri khas dari fauna ini adalah banyak fauna atau hewan yang berkantung seperti walabi, kanguru, kuskus. Kemudian banyak jenis burung yang berbulu indah seperti cendrawasih dan kakak tua. Kemudian ada lapisan hidrosfer atau fenomena hidrosfer, itu merupakan bentuk materi dari air, salju, uap atau gas. Contoh dari hidrosfer ini adalah seperti pasang surut air laut, kemudian arus laut, pergerakan air tanah, atau siklus hujan. Nah, kita bisa lihat di sini pergerakan ini contoh dari siklus air. Kita bisa lihat ini merupakan siklus air. Di sini berawal dari air laut atau air-air yang berada di darat seperti danau, sungai. Pokoknya ada cadangan air saja, seperti ini contohnya adalah air laut. Air ini akan diangkat ke atas melalui awan yang dibantu oleh cahaya matahari. Semakin tinggi cahaya matahari, maka semakin banyak air yang diangkat ke atas. Air ini akan mengalami kondensasi atau yang disebut dengan penguapan. Setelah mengalami penguapan, maka dia akan mengalami pengembunan, kemudian bergerak. Kemudian awan tersebut bergerak ke awan yang lain sehingga air yang diangkat tadi mengalami pengendapan. Di sini. Kemudian awan ini mengangkat banyak air sehingga ketika awan ini tidak dapat menampung air dari bawah, awan ini akan menurunkan air di seluruh permukaan bumi, sehingga air yang jatuh dari permukaan bumi akan jatuh ke permukaan bumi dan akan diresap oleh tanah, baik itu tanah yang ada di permukaan bumi ataupun jatuh langsung ke air lautnya. Yang jatuh ke permukaan bumi pada daratan akan difilter dan akan kembali lagi ke air laut. Nah, sekarang fenomena antroposfer. Fenomena antroposfer ini adalah terkait dengan manusia. Contohnya itu adalah kelahiran dan angka kematian. Contoh dari antroposfer itu bentuk fenomenanya adalah kehidupan sosial seperti aktivitas ekonomi dan budaya. Baik, yang kedua itu kita masuk indikator pendekatan analisis studi geografi. Jadi dalam pendekatan geografi ini, dalam melakukan penelitian geografi kita harus mengetahui terlebih dahulu pendekatan studi geografi. Jadi pendekatan geografi ini terbagi atas 3. Yang pertama ada pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan ini menitikberatkan pada aspek keruangan. Pada pendekatan keruangan ini ada 3 subtopik pendekatan. Ada pendekatan topik, itu dipakai guna menganalisis masalah atau fenomena geografi dengan topik tertentu yang menjadi pusat perhatian. Kemudian pendekatan aktivitas, itu jenis pendekatan ini menganalisis fenomena geografi yang ada dari berbagai aktivitas terjadi. Kemudian pendekatan regional itu membahas suatu gejala geografi serta menitikberatkan pada region sebagai suatu tempat gejala itu terjadi. Kemudian pendekatan kedua adalah pendekatan kelingkungan atau ekologi.
Pendekatan ke lingkungan atau ekologi ini merupakan metodologi atau cara untuk mendekati, menelaah, serta menganalisis suatu gejala atau suatu masalah dengan menerapkan konsep dan prinsip ekologi. Contohnya seperti penebangan hutan. Penebangan hutan ini tidak terkendali, misalnya di wilayah Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor, yang telah terbukti mengakibatkan bencana tanah longsor dan banjir yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa serta harta benda di wilayah Puncak Cisarua, Bogor. Nah, yang ketiga adalah pendekatan analisis kompleks wilayah. Analisis ini menggunakan pengertian areal differentiation, yaitu adanya perbedaan karakteristik tiap-tiap wilayah. Perbedaan ini mendorong suatu wilayah dapat berinteraksi dengan wilayah yang lain. Nah, itulah materi kita sekarang, dan kita akan melanjutkan materi-materi berikutnya di pertemuan dan di video selanjutnya. Sebelumnya saya ingatkan jangan lupa subscribe, like dan komen videonya agar channel ini dapat berkembang. Sebelumnya terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.